Ya, kembali dengan pergerakan yang cukup tipis 18.06 hingga 18.18, meskipun sedikit berada di atas areal tertinggi, lebih tinggi daripada apa yang sempat tercapai di tanggal 25. Tentunya areal ini menandakan bahwasannya masih belum ada tenaga yang cukup kuat untuk mendorong emas kembali ke area 18.30 atau bahkan 18.40. Nah, untuk hari ini pun saya rasa tidak akan terlampau banyak bergerak. Dengan keadaan yang masih libur, lalu kemudian juga holiday mood, maka kemungkinan investor akan cenderung membatasi transaksinya. Bahkan kemungkinan saja baru kita akan mendapati pola penekanan ada di hari Senin depan. Karena terkait dengan apa yang sempat terjadi dalam 3 atau 4 pekan terakhir terkait dengan vaksin update, di mana berita-berita tentang vaksin tentunya menekan terlebih dulu untuk aspek permintaan safe haven code. Lalu kemudian tentunya Dow Jones ataupun Nasdaq dan juga S&P mengalami peningkatan cukup signifikan. Nah, informasi yang saya dapatkan, Presiden Trump mengatakan bahwasannya vaksin akan mulai diedarkan mulai minggu depan. Itu pun dengan catatan bahwasannya yang akan dibagikan atau diberikan adalah tenaga-tenaga frontliner yang dalam hal ini tenaga medis dan juga lansia atau lanjut usia. Ya, kita lihat saja untuk pekan depan akan seperti apa, tapi untuk hari ini dengan range yang cukup Saturday, saya rasa 1800 hingga 1820 akan sangat wajar untuk pola pembentukan market. Sehingga sideway ini sebetulnya Anda bisa manfaatkan untuk transaksi dua arah. Tapi hati-hati karena secara sejarahnya pernah ada peristiwa yang disebut dengan Black Friday, di mana dalam Black Friday tersebut di 1869 terkait dengan skandal yang melibatkan adik ipar atau saudara ipar dari Presiden Grant yang akhirnya membuat emas justru anjlok lebih dalam, lalu kemudian juga ditemani dengan Dow Jones. Nah, apakah kejadian tersebut akan bisa relevan untuk saat ini? Karena keadaannya pertama memang emas sendiri sudah mengalami penurunan cukup signifikan sejak menyentuh area tertinggi atau all time high 2075. Lalu kemudian juga pasar sedang menantikan atau berharap-harap terkait vaksin dari pandemi tersebut. Dan juga tak kalah pentingnya adalah angka lonjakan kasus COVID yang memang sampai saat ini masih belum tertahankan. Tapi kurang lebih dengan skema tersebut saya sudah menyiapkan tentang apa yang akan terjadi kalau misalkan dia memang tertekan untuk hari ini. Lalu bagaimana misalkan arealnya tidak berimbas atau tidak terpengaruh dengan Black Friday, lalu kemudian dia mengalami kenaikan sampai teritori berapa. Tentunya area support dan resisten untuk kali ini bisa saja untuk bekal kita di pergerakan pekan depan. Kita lihat technical view 27 November 2020. Irfan untuk Agrodan. DXY Outlook atau Indeks Dollar Outlook untuk hari Jumat 27 November 2020. Happy Thanksgiving untuk Anda yang merayakan, dan juga kita lihat untuk masa liburan hingga setidaknya ini adalah bertepatan dengan akhir pekan, lalu kemudian juga masih dalam fase libur atau holiday dengan Thanksgiving. Tentunya ada beberapa historical yang menunjukkan tentang adanya Black Friday, dan itu berkaitan dengan hari Jumat di penghujung atau setelah libur Thanksgiving. Kita akan lihat potensi pergerakannya apakah itu berpengaruh dengan situasi seperti saat ini apa tidak. Karena memang ada beberapa kondisi yang harus juga jadi pertimbangan terkait dengan masa pandemi yang sekarang sedang terjadi. Oke, kembali dengan DXY-nya kurang lebih candlestick. Ya, saya menyoroti candlestick keadaannya kemarin memang ditutup, memang sempat mengalami penekanan, lalu kemudian ditutup dengan bullish candle karena memang juga sempat spike. Kemudian ini adalah kalau kita lihat dari real bodinya yang secuil, lalu kemudian tail cukup panjang ke atas, tapi juga yang ada juga area ke bawah. Sebetulnya ini hampir mirip dengan spinning top, tapi sayangnya ternyata bukan spinning top ya. Jadi saya ralat di sini bukan spinning top, melainkan lebih kepada bentuknya mirip dengan inverted hammer. Ya, karena dia bertemunya setelah dua candle bearish, lalu kemudian tail ke bawah ini jauh lebih pendek daripada tail ke atas. Jadi ini adalah confirm sebagai inverted hammer. Artinya apa? Artinya kalau terjadi inverted hammer, maka seharusnya dia akan terjadi kenaikan atau setidaknya rebound untuk beberapa saat. Karena dua candle turun ditemani dengan inverted hammer, seharusnya dia akan terjadi konsolidasi terlebih dahulu. Kurang lebih mirip dengan yang terjadi seperti ini. Tapi ya, ini pun Anda lihat ya, keadaan di sini next candle-nya ternyata merah. Artinya bisa juga terjadi kegagalan. Seperti apa yang sedang terjadi saat ini di jam 11 siang saat ini, yang kita lihat adalah pembentukan bearish candle. Lalu kemudian di grafik keempat, areal yang kemarin kita tandai juga secara kebetulan
ya ternyata persis atau pas dengan apa yang kita perkirakan ya. Jadi dia ternyata skenario sempat turun terlebih dulu, lalu kemudian hanya secuil saja karena memang volumenya tidak terlampau besar, lalu kemudian spike. Nah, spike di pertengahan malam ini juga tidak terlampau besar atau tidak terlampau agresif karena Anda lihat di sini persis dengan areal historical price yang juga berhimpitan dengan areal trendline kuning tersebut. Jadi resisten kedua berhasil menampung ataupun menahan laju kenaikan sehingga tidak terlampau besar lalu kemudian tertekan. Nantinya ini yang akan menjadi koridor pertanyaan kita selanjutnya. Apakah ini akan terjadi double bottom apa tidak? Ingat, kalau ini double bottom berarti neckline-nya adalah areal high yang sempat tersentuh tadi malam, atau kurang lebih kalau di DXY ini areal 92.14, berarti ada kemungkinan potensi trendline kuning ini ditembus. Nah, tinggal perkaranya adalah selanjutnya apakah ini akan ditembus sebagai fake signal seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu, atau memang sudah saatnya dia akan mengalami penguatan atau reversal. Kalau kemudian di grafik H1-nya sendiri, potensi pergerakannya juga ya kurang lebih relatif sama, tapi ya yang membedakan adalah pembentukannya ya. Ini adalah area historical price-nya, jadi kemarin dia sempat dilewati tapi tertahan kembali di zona trendline biru tersebut. Jadi kita masih mengambang-ambang ya, ini antara bearish kembali ataupun dia akan reversal equal. Tapi yang jelas kalau lihat dari polanya ini akan ada penurunan terlebih dulu. Jadi hati-hati kalau penurunan ternyata tidak lebih pendek atau let's say tidak lebih rendah daripada areal bottom kemarin, maka kemungkinan potensinya dia akan reversal sebagai double bottom. Tapi kalau misalkan dia berhasil tembus, maka kita akan lihat potensi tekanan lebih lanjut. Itu berarti di grafik daily-nya bisa saja inverted hammer tadi ya yang kita kupas akan mirip atau setara atau senasib dengan apa yang terjadi di 28 Juli atau bahkan kurang lebih di beberapa candle yang sempat menjerikan. Ya, ini kurang lebih di tanggal 2 Oktober juga sempat terjadi. Technical view gold 27 November 2020 per jam 11.07 menit waktu Indonesia bagian barat. High 1813.60 dan low 1807.10. Running price kini tertahan 1808.80. Oke, ternyata kenaikan harus tertahan meskipun sempat spike sampai 18.10, namun akhirnya ditutup di area 18.10. Ya, pertengahan malam yang cukup drastis sebetulnya kalau kita lihat dari pergerakannya dari sesi Eropa atau lebih tepatnya sesi Asia, Eropa, dan menjelang pembukaan sesi Amerika. Kita sempat lihat area pergerakan tidak jauh lebih rendah dari area pembukaannya, bahkan hanya berkutat di area 18.06, 18.08, lalu kemudian spike hingga 18.18 di pertengahan malam. It's okay, area yang kita targetkan sebetulnya kemarin cukup berhasil. Hanya saja candlestick yang kita inginkan tidak terjadi, atau belum terjadi lebih tepatnya ya. Kalau kita lihat dari pergerakannya, ya secuil saja badannya. Meskipun ini kalau kita kategorikan inilah inverted hammer. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita akan abaikan yang ini lalu kemudian kita asumsikan inverted hammer pasca let's say bearish candle 2 candle terakhir ini, atau memang dua-duanya kita asumsikan sebagai sinyal reversal bullish. Kalau kita asumsikan dua-duanya let's say equal sebagai reversal bullish, maka hari ini memang totally harusnya bullish. Jadi kita akan lihat potensi pergerakannya apakah bisa melewati apa tidak. Perlahan tapi pasti kemarin dia melewati area tertinggi di tanggal 25 November yaitu 1817.50. Tapi yang kita perlukan adalah lecutan yang jauh lebih tinggi sehingga kita bisa make sure bahwa pekan depan masih ada tenaga untuk mengalami kenaikan. Terutama kalau misalkan kita bicara tentang pasca libur Thanksgiving. Tapi lagi-lagi korelasi untuk yang sekarang apakah relevan apa tidaknya, karena semuanya juga harus dilihat dari faktor-faktor lain seperti faktor yang mendominasi pasar yaitu terkait dengan pandemi saat ini, vaksin dan lain-lain, dan juga faktor ketidakpastian. Saya rasa itu yang lebih penting. Lalu kemudian area resisten masih tetap sama 1825.00 ataupun 1818.10 yang tadi malam sempat tercipta. Kemudian area support sendiri MA 200 sekarang bergerak di 1798.90. Jadi sedikit menurun ya. Kemarin masih ada di 1799, sekarang agak sedikit menekuk ke bawah. Jadi ini agak sedikit menjauh. Saya rasa kalaupun misalkan ini ada sinyalemen bagus ya, kemungkinan sinyalemen bagus untuk bullish. Lalu kemudian kalaupun misalkan ya, maka ini masih tetap menjadi area support yang harus menjadi tanda tanya kita. Tapi ingat lagi dengan pola yang sempat saya sebutkan 1 atau 2 hari yang lalu, silakan cek lagi video di tanggal 24 dan 25. Lalu kemudian ini adalah zona yang pernah disebut-sebut tembus zona
MA200. Ini waktu pandemi, lalu kemudian ini adalah sewaktu diumumkannya tentang paket stimulus. Jadi kita masih ada areal-areal ini bisa saja terulang di sini. Tapi mungkin saja areal ini MA200-nya sekarang justru jauh lebih kuat daripada yang sempat terjadi beberapa waktu terakhir. Tapi juga volume transaksi kemungkinan hari ini tidak akan terlampau besar. Tapi in case kalaupun misalkan terjadi penurunan, harap berhati-hati dengan zona penurunan sampai 1877 ataupun 1890. Itu yang akan kita kupas. Tapi resisten 1825, 1818 dan juga tentunya 1848. Kemudian di grafik H4 potensi pergerakannya kini saya ganti yang tadinya menggunakan Fibonacci expansion karena memang dia berkutat terus di area 1800, 1802. Itulah Fibonacci expansion 161,8%. Cek kembali penjelasan saya kemarin apa gunanya atau fungsinya dari Fibonacci expansion tersebut dan bagaimana kalau misalkan dia sudah menyentuh area 161,8. Nah, ini berarti beberapa waktu agak memang terjebak di area tersebut. Kemudian kalau kita gunakan Fibonacci retracement saat ini area 23,6% itu berada di 18,80. Jadi kalau misalkan pun area tertinggi kemarin 1810 bisa disentuh, maka kemungkinan kita akan menghadapi tantangan di area ini, area yang sama, yang otomatis ini menjadi area resisten kuat untuk saat ini. Lalu kalau ini berhasil ditembus, berhasil diatasi, berarti kita akan melihat 1830 di area 38,2%. Nah, supportnya sendiri 1800 of course sebagai physical gauge. Lalu kemudian nantinya kalau misalkan ternyata tembus, barulah nanti kita menggunakan Fibonacci expansion. Oke, kita lihat ya. Kalau saya menggunakan Fibonacci expansion saat ini, kira-kira akan seperti apa atau area berapa ya? Kurang lebih seperti ini. Jadi saya tarik dari area pangkalnya di sini ya 1879, lalu titik B-nya adalah 1800 dan titik C-nya saya ambil saja titik kemarin 1818. Oke, ya berarti 1769 ya kurang lebih 1769, 1770, 1777 itu adalah areal-areal yang krusial. Kalau misalkan ternyata dia tidak terlampau kuat untuk menapaki tangga kenaikan, at least melewati 1818, berarti ada asumsi bearish-nya masih bisa terbuka. Nah, ini dengan catatan pula kalau memang ternyata Black Friday juga terpengaruh terhadap gold tentunya. Nah, kemudian di grafik H1 saya tambahkan kemarin karena saya cuman melihat dari potensi uptrend-nya saja. Sekarang kita lihat dari potensi downtrend-nya. Ya, saya masih gunakan Fibonacci expansion di grafik H1 dengan teritori 161,8% ada di 1779. Nah, lalu kemudian kembali dengan area kemarin. Jadi ini fix bukan double bottom. Kita lebih lihatnya sebagai rectangle saja ya. Rectangle dengan area resisten 1814 dan support area 1802 ataupun 1800. Kalau dia tembus area resisten kembali, karena kemarin memang sempat tembus tapi hanya sayangnya tertahan di Fibonacci expansion 61,8% ya. Jadi ini tertahan, lalu kemudian kalau misalkan ternyata berhasil tembus lagi, berarti targetnya adalah 1826. Jadi 1818, 1826 dan 1830 itu adalah area resisten yang relatif berdekatan untuk saat ini. Dan cukup logis menurut saya karena memang pergerakannya tergantung dari volume yang akan terjadi di akhir pekan ini. Kemudian area support kalau ditembus 1800 ditembus berarti area target untuk downtrend adalah 1790. Tentunya ada 1798 itu adalah MA200 di daily chart tadi. Lalu kemudian ini adalah 1790 sebagai target utama dari downtrend plus juga 1779 sebagai area Fibonacci expansion 161,8%. Tapi untuk kali ini saya masih berpikir ini masih bisa lakukan buy dengan asumsi tadi bahwasannya daily chart saya asumsikan dua candle ini adalah isyarat bahwa kita menghadapi inverted hammer lalu kemudian nantinya akan terjadi bullish candle dan barulah nanti kita akan bicara tentang candlestick hari ini seperti apa. Jadi buy on dip 1806 ataupun 1808.50 lalu target pertamanya adalah 1814.00 atau mungkin Anda bisa adjust sesuaikan kurang lebih di 1812 atau 1813. Kemudian target keduanya adalah 1818.10 area tertinggi kemarin. Stop loss di area 1800.00. Jadi saya asumsikan kalau fail untuk mengalami kenaikan, maka saya asumsikan pertahanan saya di 1800.00. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.